Perhatikan contoh 4 kalimat berikut ini teman-teman, yaitu mulai dari kata saya mencintaimu. Kemudian yang kedua, kamu mencintai saya. Kemudian yang ketiga, yaitu itu buku saya. Kemudian yang keempat, itu milik saya. Jadi ada kata saya di 4 kalimat tersebut, dan teman-teman harus tahu dong mana yang dipakai. Nah, makanya itu merupakan dasar dari bahasa Inggris. Hi, hello everyone, welcome back to my YouTube channel, and so today we will continue our lesson. But before, so let's open our lesson by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. And we hope Allah will give us the blessing in order we can get a point of our lesson today. Oke everyone, nah pada video kali ini kita sudah mencapai part yang ke-11, dan di part yang ke-11 ini kita akan mencoba mengulang kembali semua yang sudah kita pelajari mulai dari part yang pertama sampai part yang ke-10. Jadi bagi teman-teman yang baru melihat channel ini, teman-teman bisa menyimpulkan atau bisa langsung mengetahui isi dari part yang pertama sampai part yang ke-10. Tapi sebelum kita mulai teman-teman, ayo dukung channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan manfaat kepada yang lain. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share-nya ya, biar orang lain juga bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Oke teman-teman, langsung saja mari kita langsung mulai membahas mulai dari part yang pertama. Pada part yang pertama, kita itu membahas mengenai dasar dari bahasa Inggris yang wajib kita kuasai. Nah, kenapa? Karena kita itu teman-teman di part yang pertama itu merupakan pondasi dari belajar bahasa Inggris. Jangan teman-teman belajar yang lain dulu kalau pada part yang pertama ini teman-teman tidak kuasai atau teman-teman tidak hafal. Karena bisa salah nanti membuat kalimat. Perhatikan contoh 4 kalimat berikut ini teman-teman, yaitu mulai dari kata saya mencintaimu. Kemudian yang kedua, kamu mencintai saya. Kemudian yang ketiga, yaitu itu buku saya. Kemudian yang keempat, itu milik saya. Jadi ada kata saya di 4 kalimat tersebut, dan teman-teman harus tahu dong mana yang dipakai. Nah, makanya itu merupakan dasar dari bahasa Inggris. Oke, yang pertama adalah saya mencintaimu. Perhatikan kita hanya fokus di kata saya ya teman-teman. Jadi saya mencintaimu, saya itu merupakan subjek dan itu merupakan kata ganti. Jadi teman-teman, bahasa Inggris saya ketika menjadi subjek adalah I. Maka saya mencintaimu bahasa Inggrisnya adalah I love you. Oke, kemudian di contoh kalimat berikutnya adalah kamu mencintai saya, ada kata saya. Dan sebelum kata saya itu ada kata mencintai yang posisinya itu adalah kata kerja. Ada bagian dari tubuh kita yang bekerja yaitu hati. Maka kata saya setelah kata mencintai itu merupakan objek. Dan objek itu ketika dia menjadi objek, maka saya itu bahasa Inggrisnya adalah me. Karena kata ganti itu ada di subjek dan ada di objek. Jadi saya ketika menjadi subjek itu kita akan mengatakan I, dan ketika menjadi objek teman-teman akan katakan me. Jadi bahasa Inggris saya itu I dan me teman-teman ya, ketika dia menjadi kata ganti. Nah, kemudian contoh yang ketiga yaitu itu buku saya. Ada kata saya lagi di akhirnya. Jangan sampai teman-teman menggunakan me di sana. Karena itu bukan kata ganti teman-teman, tapi itu kepunyaan atau istilahnya adalah possessive. Kenapa kita bisa tahu itu kepunyaan teman-teman? Karena sebelum kata saya itu adalah kata benda, yaitu buku. Beda dengan kalimat yang sebelumnya yaitu mencintai. Itu kata kerja dan itu maka setelahnya adalah objek. Sedangkan yang ini buku, nah buku itu kata benda, maka setelahnya itu adalah kepunyaan. Jadi teman-teman akan mengatakan it's my book. Jadi bahasa Inggris itu buku saya adalah it's my book. Jadi teman-teman pakai kata my, karena my itu untuk kepunyaan yang digandeng dengan kata benda. Oke, jadi wajib kan hukumnya kita kuasai teman-teman. Kalau sampai salah bahaya. Jangan sampai teman-teman katakan
It's book me. No, itu salah banget teman-teman. Jadi teman-teman harus gunakan kata my, karena my itu untuk kepunyaan. Kemudian pada contoh yang keempat, yaitu itu milik saya. Ada kata saya lagi, tetapi jelas-jelas dikatakan milik teman-teman, maka wajib teman-teman gunakan yang kepunyaan atau posesif. Tapi teman-teman akan katakan it's mine. Teman-teman tidak pakai my, tapi teman-teman pakai mine. Karena pada contoh yang keempat ini, bendanya itu tidak disebutkan teman-teman. Jadi dia itu berdiri sendiri. Kalau kepunyaan itu tidak disebut kata bendanya, maka itu kita gunakan possessive pronoun namanya. Maka teman-teman akan mengatakan it's mine. Jadi bahasa Inggris saya 2 untuk kata ganti dan 2 untuk kepunyaan, yaitu I, me, my, dan mine. I, me itu untuk kata ganti yang berada di subjek dan objek. My, mine itu untuk kepunyaan ketika my itu harus digandeng dengan kata benda, sedangkan mine itu berdiri sendiri atau tidak perlu digandeng dengan kata benda. Jadi itulah dasar dari bahasa Inggris teman-teman yang wajib teman-teman kuasai dan kita tidak boleh salah di tempat itu. Oke, teman-teman jangan khawatir, saya sudah buatkan teman-teman tabel yang akan membantu teman-teman untuk menghafal kosakata berikut. Dan saya akan ajarkan teman-teman mulai dari cara membacanya, kemudian cara menghafalnya dan cara memahaminya. Oke, langsung saja teman-teman lihat tabel berikut ini. Oke, kita mulai. Cara teman-teman menghafalnya adalah teman-teman seperti ini. I, me, my, mine. Jadi pakai bantuan tangan ya. Setiap menghafal gunakan bantuan tangan teman-teman. I, me, my, mine. Kemudian diartikan saya, milik saya, milik saya. Jadi itu ya. Jadi teman-teman tapi udah tahu kan fungsinya. I itu untuk subjek, me itu untuk objek, my itu untuk kepunyaan yang digandeng dengan kata benda, kemudian mine itu untuk berdiri sendiri ketika tidak disebut bendanya. Oke, sekarang kita lanjut ke yang kedua. Cara bacanya adalah you, your, yours. Sekali lagi, you, your, yours. Oke, jadi untuk yang kedua dan seterusnya ini, lihat di kepunyaan. Kalau teman-teman mengetahui kepunyaan possessive adjektifnya, yaitu misalkan your, nanti di possessive pronounnya teman-teman tinggal menambahkan s saja ya, jadi yours. Kecuali di kata saya, kalau kata saya my, mine itu berbeda ya. Sedangkan di kata ganti berikutnya itu tinggal ditambahkan s teman-teman. Jadi you, your, yours artinya kamu, milik kamu, milik kamu. Kita lanjut ke kata berikutnya yaitu they, them, their, theirs. Oke, jadi perhatikan kata they. Kalau teman-teman melihat T sama H dalam bahasa Inggris itu suara dal. Suara dal dalam bahasa Arab, jadi dibacanya they, bukan z ya, tapi they. Sekali lagi, they, them, their, theirs. Oke, itu artinya mereka, milik mereka, milik mereka. Lanjut ke yang berikutnya teman-teman, yaitu dengan kata we, us, our, ours. Sekali lagi, we, us, our, ours. Yang artinya kita atau kami, milik kami atau milik kita, milik kami atau milik kita. Itu artinya ya. Kita lanjut ke yang kelima teman-teman, yaitu dengan kata she. Hati-hati, she harus seperti suara shwin teman-teman. Kalau teman-teman melihat huruf s sama h dalam bahasa Inggris itu suara shwin. Jadi teman-teman harus mengatakan she. Sekali lagi, she. Jangan sampai si teman-teman. Kalau si itu artinya melihat, sedangkan kalau she itu artinya dia perempuan. Jadi hati-hati membunyikannya ya. Jadi kelanjut yang kelima yaitu she, her, hers. Perhatikan di kata her. Kalau teman-teman membunyikan huruf R atau suara R, lidah teman-teman itu harus menempel di langit-langit mulut.
agar bagus kedengarannya, karena memang itu cara menyebutkannya teman-teman. Jadi her, nah seperti itu ya, nah kayak gitu, her, she, her, hers. Oke, seperti itu. Kemudian itu artinya dia perempuan, milik dia, dianya perempuan, milik dia perempuan. Lanjut ke berikutnya teman-teman, yaitu dengan kata he, him, his, yang artinya dia laki-laki, milik dia laki-laki, milik dia laki-laki. Yang terakhir teman-teman, yaitu dengan kata it, its. Oke. Jadi kalau suara T teman-teman itu harus meletupkan suaranya, atau kalau istilahnya ada letupan suara, jadi gigi atas sama gigi bawah itu ketemu its. Oke, seperti itu. It's. Nah, itu ada S-nya lebih besar desiran anginnya, it's. Sedangkan di sebelumnya itu cuma it's. Nah, seperti itu ya. Itu artinya itu miliknya. Seperti itu ya teman-teman. Oke, itu cara teman-teman menghafal kata ganti atau pronoun, dan cara teman-teman menghafal posesif atau kepunyaan. Jangan sampai tidak dikuasai, berbahaya. Dan teman-teman kalau mau tambah menguasainya, silahkan buat contoh kalimat kayak yang tadi ya. Kalau mau menguasai objek, maka objeknya yang dirubah, mulai dari kata I love you, I love them, I love her, I love him, I love it. Seperti itu. Dan teman-teman harus tahu artinya dong. Kemudian kalau mau menguasai kepunyaan, teman-teman juga harus menyebutkan satu aja buku jadi contohnya ya. My book, your book, her book, his book, our book, their book, dan lain sebagainya. Oke, itu cara teman-teman memperpasi diri pada part yang pertama. Tarik napas dulu teman-teman sebelum lanjut membahas part yang kedua ya. Oke, di part yang kedua itu juga dasar dari bahasa Inggris teman-teman yang wajib kita kuasai, karena ini lanjutan dari tahap sebelumnya. Kalau di part yang pertama kita belajar mengenai kata ganti, nah di part yang kedua kita belajar mengenai pasangan dari kata ganti yang berupa kata kerja bantu. Jadi ada 3 kata kerja bantu yang wajib kita ketahui pasangannya, yaitu diantaranya ada to be. Jadi to be itu terdiri dari be, is, are, was, dan were. Dan itu teman-teman pasti sering melihatnya di kalimat ya. Dan sekarang kita akan kuasai pasangan dari to be tersebut. Kemudian yang kedua adalah ordinary auxiliary verb. Mana sih ordinary auxiliary verb itu teman-teman? Antara lain ada do, does, did, have, has, dan had. Teman-teman pasti sering melihat kata tersebut di kalimat kan? Dan teman-teman harus menguasai itu juga. Kemudian yang terakhir adalah model. Kata model ini merupakan kata kerja bantu yang memiliki anggota, diantaranya ada kata akan. Bahasa Inggris akan itu ada 4 yang merupakan bagian dari model. Bahasa Inggris akan itu antara lain ada will, ada would, ada shall, dan should. Kemudian model berikutnya adalah kata dapat atau boleh atau bisa, yang biasanya digunakan untuk meminta izin. Antara lain ada kata can, kemudian could, kemudian may, dan made. Itulah anggota dari sebagian dari anggota model yang teman-teman wajib kuasai. Nah, sekarang langsung saja saya sudah membuatkan teman-teman tabelnya untuk mempermudah teman-teman menguasainya. Jadi kalau tahu sedikit saja maka sampai seterusnya teman-teman akan mengetahuinya. Oke, tabel tersebut adalah yang ini. Oke, jadi kita mulai dari to be yang pertama, yaitu dengan to be Ini pasangannya adalah I, makanya sering kita mendengarkan bilangnya I am. Karena itu pasangannya I. Dan teman-teman kalau mau memperpasi diri I am, itu silahkan dibaca dengan kata am. Oke, kita lanjut ke pasangan dari to be berikutnya, yaitu are. Nah, untuk are ini gampang sekali diingat, yaitu teman-teman saya sudah buatkan teman-teman urutannya agar mudah dipahami, yaitu you, they, we. Jadi ada kata Dewi, kan ini they mereka, we kita, jadi Dewi bisa dibuat jadi nama orang untuk mempermudah kita mengingatnya. Jadi kata you, Dewi
pasangannya adalah are. Kita lanjut ke pasangan yang ketiga, yaitu is. Untuk pasangan is ini terdiri dari she, he, dan its. Dan ada satu lagi yaitu nama orang jika orang tersebut terdiri dari satu orang. Contohnya saja kita tulis Azam. Oke, Azam ini merupakan anak saya, jadi saya pakai saja nama Azam gitu ya. Jadi kalau satu orang pasangannya juga is, teman-teman. Oke. Nah, kita lanjut ke pasangan dari to be berikutnya yang biasanya dipakai pada waktu lampau, yaitu was dan were. Kita mulai dulu dari pasangan were. Pasangan were itu sama dengan pasangan are, teman-teman. Jadi kalau sudah tahu pasangan are, maka teman-teman juga pasti tahu pasangan dari were. Karena pasangan dari were adalah you, Dewi. Oke, jadi you, Dewi pasangannya yaitu are dan were. Nah, sekarang apa sih pasangan dari was? Pasangan dari was adalah sisa dari pasangan were. Jadi pasangan was itu terdiri dari I, she, he, its, dan Azam. Oke, seperti itu teman-teman ya. Nah, sekarang kita lanjut ke be. Oke, be ini merupakan to be yang asli, bentuk dari to be yang asli, dan pasangannya itu semua kata ganti, teman-teman. Jadi nggak usah khawatir untuk be itu bisa masuk ke semua subjek. Oke, nah sekarang kita lanjut ke ordinary auxiliary verb berupa do, does, and did, have, has, dan had. Langsung saja, ini cepat sekali kita hafal teman-teman, mulai dari pasangan do. Pasangan do, ingat kata yang saya ucapkan ini yaitu Ayu Dewi. Jadi ke Ayu Dewi pasangannya adalah do. Jadi do pasangannya adalah saya, kamu yang disebut dengan Ayu. Kemudian Dewi, mereka dan kita. Jadi saya, kamu, mereka, kita. Kalau disebutkan dalam bahasa Inggris yaitu Ayu Dewi. Jadi cepat diingat yaitu Ayu dan Dewi. Kalau Ayu Dewi pasangannya adalah do. Hati-hati dengan were ya. Kalau were you Dewi dan are you Dewi, sedangkan kalau do Ayu Dewi. Oke, cepat diingat kan? Kemudian kalau does itu adalah sisa dari pasangan do, berarti she, he, its, dan Azam. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut ke berikutnya yaitu did. Kalau did teman-teman itu semua subjek bisa masuk. Kita lanjut ke have. Have sama dengan do, jadi cepat diingat yaitu Ayu Dewi. Kemudian has itu sama dengan does, she, he, its, Azam. Kalau had sama dengan did, semua subjek. Nah, sekarang kita langsung saja ke model. Model kita mulai dari kata shall dan should. Untuk shall dan should yang artinya akan itu cuma dipasangkan dengan kata saya dan kami, yaitu I dan we saja, teman-teman ya. Jadi untuk model cukup teman-teman ingat shall dan should itu I dan we. Sedangkan model yang lain baik itu will, would, can, could, may, made itu bisa masuk ke semua subjek. Jadi itu aja yang diingat, yaitu kalau I, kalau are you Dewi, kemudian kalau is she, he, its, Azam, kemudian kalau were you Dewi, kalau was I, she, he, its, dan Azam. Kemudian kalau do teman-teman gampang diingat, Ayu Dewi. Kalau does she, he, its, Azam. Kalau did semua subjek. Kalau have Ayu Dewi. Kalau has she, he, its, Azam. Kalau had semua subjek. Kemudian kalau model cukup ingat shall, should, I dan we, sedangkan yang lain semua subjek. Nah, jadi itu untuk part yang kedua, teman-teman harus kuasai, yaitu jangan sampai nanti are dipasangkan dengan are gitu, nggak ada itu teman-teman. Yang benar itu am atau I am gitu ya. Atau nanti teman-teman pasangkan is dengan you is, no, nggak boleh. Makanya ini nggak boleh, nggak dikuasai teman-teman. Oke, jadi part pertama, part kedua wajib teman-teman kuasai. Atau artinya teman-teman hafal dan nanti setelah itu baru teman-teman belajar menggunakannya. Oke, itu untuk part yang kedua. Oke teman-teman, kita lanjutkan sekarang ke part yang ketiga. Nah, di part yang ketiga saya sudah mulai memberikan teman-teman beberapa kosakata berupa kata sifat.
Tapi sebelum saya memberikan teman-teman kosakata berupa kata sifat, terlebih dahulu di part yang ketiga saya menjelaskan kepada teman-teman mengenai kalimat. Jadi kalimat dalam bahasa Inggris itu teman-teman dibagi menjadi dua, yaitu ada kalimat nominal dan ada kalimat verbal. Oke, kita jelaskan satu persatu dulu. Tapi kalau teman-teman ingin lebih jelasnya, teman-teman bisa langsung lihat di part yang ketiga. Oke, tetapi di sini kita akan ulang sedikit karena part ini khusus untuk merangkum semua part. Oke, langsung saja teman-teman. Apa sih itu kalimat nominal dan kalimat verbal? Untuk kalimat nominal adalah kalimat yang tidak mengandung kata kerja asli. Jadi di dalam kalimat tersebut tidak ada kata kerja yang dikandung, tetapi dia mengandung three complement. Three complement itu maksudnya 3 pelengkap. Di antaranya antara lain ada yang pertama adalah kata sifat yang disebut dengan adjective. Kemudian yang kedua adalah kata benda yaitu noun. Dan yang ketiga adalah kata keterangan yang disebut dengan adverb. Jadi itulah yang disebut dengan kalimat nominal. Jadi kalimat nominal itu intinya adalah mengandung three complement, adjective, noun, and adverb. Itulah penjelasan mengenai kalimat nominal. Sedangkan teman-teman kalimat verbal adalah kalimat yang mengandung kata kerja asli atau ada bagian dari tubuh kita yang melakukan pekerjaan. Contohnya seperti makan, minum, mencintai, membenci. Jadi ada bagian dari tubuh kita yang melakukan pekerjaan, itu disebut dengan verbal. Oke, jadi itu penjelasan mengenai kalimat nominal dan kalimat verbal. Untuk lebih jelasnya saya berikan 4 contoh antara nominal dan verbal. Contoh untuk nominal adalah saya marah padamu. Oke, atau kamu marah padaku. Jadi kata marah itu merupakan kata sifat. Karena marah itu merupakan sifat orang pemarah. Jadi itu kata sifat, maka kalimat tersebut adalah kalimat nominal. Maka nanti teman-teman harus berbicara menggunakan aturan kalimat nominal. Kemudian contoh yang kedua teman-teman adalah itu buku saya. Oke, setelah subjek yaitu setelah kata itu adalah buku saya, dan buku saya itu merupakan kata benda atau noun, maka kalimat tersebut adalah kalimat nominal dan teman-teman harus berbicara menggunakan aturan kalimat nominal. Sedangkan contoh yang ketiga teman-teman adalah saya mencintaimu. Oke, setelah kata saya, setelah subjek adalah kata mencintai, yang ada bagian dari tubuh kita yang melakukan pekerjaan yaitu hati, maka itu adalah kalimat verbal. Maka teman-teman harus berbicara menggunakan aturan kalimat verbal. Kemudian pada contoh yang keempat adalah saya sudah makan. Oke, perhatikan setelah kata saya ada kata sudah makan, yaitu kata makan itu merupakan kata kerja teman-teman karena ada bagian dari tubuh kita yang melakukan pekerjaan yaitu berupa tangan, kemudian mulut, gigi, banyak sekali yang bekerja, maka itu disebut dengan kalimat verbal. Dan nanti tentunya kita harus berbicara menggunakan aturan dari kalimat verbal. Oke, jadi itulah teman-teman penjelasan mengenai kalimat nominal dan kalimat verbal, dan semoga teman-teman bisa memahaminya karena penting sekali bagi kita mengetahui apa yang kita ucapkan itu apakah nominal atau verbal, baru kita bisa menentukan aturan apa nanti yang kita pakai untuk berbicara, apakah kalimat nominal atau kalimat verbal. Nah, di part yang ketiga juga teman-teman saya menjelaskan kepada teman-teman bagaimana sih cara kita berbicara dalam bahasa Inggris, tetapi masih sederhana yang saya berikan teman-teman, yaitu masih dalam kalimat nominal. Karena target saya kita harus menguasai dulu kalimat nominal baru kita menguasai kalimat verbal. Karena kalimat nominal itu lebih sederhana dari kalimat verbal. Kenapa? Karena nanti di nominal itu cuma sederhana asalkan teman-teman ketahui bahwa dia itu mengandung 3C yang tadi, yaitu kata sifat, kata benda, dan kata keterangan, maka boleh langsung kita gunakan rumusnya. Sedangkan kalau di kalimat verbal, kata verb
atau kata kerja itu sangat kompleks ya. Ada bab 1, ada bab 2, ada bab 3 dan bab ing. Jadi teman-teman harus tahu kapan teman-teman pakai bab 1, bab 2, bab 3 dan bab ing. Jadi itu agak lebih rumit sedikit. Jadi kita selesaikan dulu yang sederhana dulu, yaitu berupa kalimat nominal. Ketika teman-teman sudah kuasai kalimat nominal, baru nanti kita akan lanjut ke kalimat verbal. Oke, teman-teman. Nah, jadi di part yang ketiga saya memberikan teori berbicara bahasa Inggris untuk kalimat nominal, tapi masih kategorinya sederhana. Saya cuma memberikan teman-teman 3 contoh penggunaan dari kalimat nominal. Ada 3, yaitu berupa simple present, simple past, dan simple future. Sebenarnya untuk kalimat nominal itu teman-teman terdiri dari 8 tenses. Ada 4 untuk keadaan simple dan 4 untuk keadaan perfect. Tapi saya cuma memberikan teman-teman 3 saja terlebih dahulu pada part yang ketiga, karena ini sifatnya pemula. Kita baru belajar, maka kita tidak boleh yang rumit-rumit dulu teman-teman. Jadi yang paling sering kita gunakan dulu yang saya berikan, yaitu ada 3 hal, yaitu simple present, yaitu kalimat sederhana untuk waktu sekarang. Kemudian simple past, yaitu kalimat sederhana untuk yang masa lampau. Kemudian yang ketiga adalah simple future, yaitu kalimat sederhana untuk masa yang belum terjadi atau masa yang akan datang. Itu yang saya berikan pada part yang ketiga. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa saksikan di videonya pada part yang ketiga. Tapi bagi teman-teman yang tidak pernah melihat part yang ketiga, bisa langsung simak video ini sampai akhir. Oke, langsung saja kita mulai membahas mengenai simple present, simple past, simple future untuk kalimat nominal. Langsung kita ke contohnya ya teman-teman. Oke, jadi untuk contoh simple present. Jadi simple present itu adalah kalimat sederhana untuk waktu sekarang teman-teman. Langsung saja untuk simple present, teman-teman harus ketahui aturannya itu, yaitu subjek ditambahkan dengan to be, dan to be untuk waktu sekarang itu adalah is, are. Tetapi tadi saya sudah jelaskan pasangan dari is, dan are. Jadi teman-teman harus ingat karena itu tergantung dari subjeknya. Kemudian teman-teman tambahkan dengan 3 complement. 3C itu tergantung dari kalimat yang teman-teman buat. Bisa adjective, bisa noun, atau adverb. Oke, itu contoh untuk simple present. Saya akan buatkan contohnya, tapi satu contoh ini teman-teman bisa berubah menjadi beberapa kalimat. Yaitu bisa berubah menjadi kalimat tanya, kemudian bisa berubah menjadi larangan, perintah, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, so mari kita mulai untuk contohnya biar teman-teman langsung memahaminya. Oke, untuk contohnya saya akan ambil satu kata sifat berupa kata takut. Kita akan langsung ke contoh yang pertama untuk kata takut teman-teman, yaitu contoh yang pertama, kamu takut padaku. Bahasa Inggrisnya adalah kamu itu adalah you. Setelah you, pasangan dari you adalah are. So teman-teman bisa bilang you are. Kata you are, teman-teman bisa gunakan pronunciation kata you are, maka teman-teman baca your. Takut bahasa Inggrisnya adalah afraid. So you're afraid. Padaku bahasa Inggrisnya adalah to me. Maka kamu takut padaku bahasa Inggrisnya adalah you're afraid to me. Sekali lagi, you're afraid to me. Oke, itu merupakan contoh yang pertama yang berupa pernyataan. Kemudian contoh yang kedua, kata kamu takut padaku akan saya ubah menjadi pertanyaan. Yang pertanyaannya berupa, apakah kamu takut padaku? Oke, apakah kamu takut padaku? Bahasa Inggrisnya itu adalah are you afraid to me? Oke, jadi kalau teman-teman bertanya dengan kata apakah, maka itu adalah yes no question atau pertanyaan yang membutuhkan jawaban ya atau tidak. Maka cara teman-teman adalah teman-teman tinggal menaruh to be-nya di awal kalimat. Jadi you are dibalik menjadi are you. So, kalau teman-teman ingin mengatakan apakah kamu takut padaku, maka teman-teman bisa katakan are you afraid to me? Dari you are afraid to be berubah menjadi are you afraid to me? Oke, seperti itu teman-teman ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian contoh yang ketiga,
adalah, ini merupakan kalimat pertanyaan juga, tetapi ini berubah menjadi pertanyaan yang membutuhkan informasi. Bagaimana caranya? Contoh yang ketiga adalah, kenapa kamu takut padaku? Mungkin teman-teman ingin mengatakan seperti itu. Kenapa kamu takut padaku? Kenapa kamu marah padaku? Nah, kenapa kamu cemburu padaku? Dan lain sebagainya. Bagaimana caranya? Oke, untuk contoh yang ketiga ini, teman-teman hanya tinggal menambahkan kata kenapa saja. Yang kenapa ini merupakan pertanyaan. Ini merupakan pertanyaan yang membutuhkan jawaban berupa informasi. Maka teman-teman bahasa Inggris dari kenapa atau mengapa itu adalah why. Setelah kata why, maka teman-teman langsung turunkan yes no questionnya. Maka kenapa kamu takut padaku? Maka teman-teman bahasa Inggrisnya adalah why are you afraid to me? Jadi dari yang pertama berubah menjadi yang kedua, dan yang kedua bisa berubah menjadi yang ketiga. You're afraid to me berubah menjadi are you afraid to me, berubah menjadi why are you afraid to me. Oke, seperti itu. Itu untuk kalimat positif, teman-teman. Untuk kalimat yang negatif, yang keempat contohnya adalah kamu tidak takut padaku. Oke, untuk menidakkan untuk kalimat nominal, teman-teman tinggal menambahkan kata not setelah to be. Maka untuk nomor 4 bahasa Inggris dari kamu tidak takut padaku adalah you're not afraid to me. Oke, itu bahasa Inggrisnya. Kita lanjut ke yang kelima, teman-teman, karena sudah tahu teorinya. Yang kelima saya akan berubah menjadi pertanyaan, yaitu apakah kamu tidak takut padaku? Teman-teman tekniknya sama, yaitu tinggal teman-teman menaruh to be-nya di awal. Maka teman-teman akan mengatakan are you not afraid to me, yang artinya apakah kamu tidak takut padaku. Kemudian yang keenam, teman-teman, yaitu kalimat pertanyaan yang membutuhkan jawaban berupa informasi. Maka yang nomor 6 ini saya contohkan, kenapa kamu tidak takut padaku? Tekniknya sama, yaitu tinggal menambahkan kata why, dan setelah itu diturunkan pertanyaan yang di atas tadi. Maka teman-teman akan mengatakan why are you not afraid to me? Kenapa kamu tidak takut padaku? Jadi teman-teman bisa membuat kalimat sendiri dan dilancarkan sendiri. Caranya adalah teman-teman ngomong pada diri sendiri. Mulai dari kata yang nomor 1 sampai yang nomor 6, teman-teman mulai katakan you're afraid to me. Are you afraid to me? Why are you afraid to me? Kemudian diubah menjadi negatif. You're not afraid to me. Are you not afraid to me? Why are you not afraid to me? Oke, seperti itu, teman-teman. Kemudian contoh yang ketujuh, teman-teman, saya akan memberikan teman-teman contoh kata memerintah menggunakan kata sifat. Contohnya yaitu kita masih menggunakan kata takut. Mungkin kita akan mengatakan yang nomor 7 adalah takutlah pada Tuhan. Oke, maka kita akan mengatakan kalau kita memerintah menggunakan kata sifat atau menggunakan kalimat nominal, maka kita akan menaruhkan kata be di awalnya, teman-teman. Maka kalau kita bilang takutlah pada Tuhan, maka kita akan katakan be afraid to God. Seperti itu ya. Jadi bahasa Inggris Tuhan itu adalah God. Be afraid to God. Atau kalau kita yang orang Islam, maka kita akan bilang be afraid to Allah. Seperti itu ya. Takutlah kepada Allah. Oke, seperti itu. Kemudian contoh yang terakhir untuk simple present adalah ketika kita melarang menggunakan kata sifat, maka kita akan menggunakan don't be. Jadi kita taruhkan don't, setelah itu kata be. Jadi don't itu kepanjangan dari do dan not, tapi disingkat menjadi kata don't. Kalau teman-teman melihat ada tanda petik di atas, maka itu artinya kata tersebut sudah disingkat. Jadi do not biasanya orang disingkat dengan kata don't. Dan kalau kita menggunakan kata nominal, maka kalau melarang kita tambahkan be, maka akan menjadi don't be. Misalkan kita ingin mengatakan jangan takut padaku, maka bahasa Inggris jangan takut padaku adalah don't be afraid to me.
Seperti itu teman-teman. Semoga nomor 1 sampai nomor 8 bisa dipahami. Jangan lupa banyak-banyak latihan dan ngomong pada diri sendiri terlebih dahulu. Ketika sudah lancar atau ketika sudah pede, terapkan kepada orang lain. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke contoh penggunaan yang kedua, yaitu simple past. Simple past itu adalah kata sederhana yang terjadi pada waktu yang lampau, atau jadi apa yang kita ucapkan itu sudah lewat teman-teman. Oke, saya akan memberikan teman-teman aturannya atau rumusnya untuk simple past pada kalimat nominal adalah subject ditambahkan dengan to be. To be yang kita gunakan itu sudah berubah, yaitu was dan were. Tadi saya sudah jelaskan pasangan dari was dan pasangan dari were, makanya teman-teman harus kuasai. Pasangan dari was itu adalah I, she, he, it, dan nama orang, sedangkan were itu adalah you, Dewi. Nah, setelah to be tersebut tambahannya adalah 3C atau 3 complement. Oke, nah sekarang kita langsung ke contoh kalimatnya. Seperti dengan contoh di simple present, saya akan menggunakan kata takut lagi, tapi saya tidak akan jelaskan, tapi cuma saya akan memberitahu bahasa Inggrisnya saja biar cepat, karena teorinya sama teman-teman. Kita buat dengan contoh yang sama, yaitu dengan kata kamu yang tadi. Tapi ini kita ganti waktunya sudah jelas agar ada perbedaan antara simple present dan simple past. Oke, kita buat contoh yang pertama adalah kamu takut padaku kemarin. Oke, bahasa Inggrisnya adalah you. Kita pakai pasangan dari you adalah were. Kenapa were? Karena ada kata kemarin. Maka teman-teman gunakan rumus dari simple past, yaitu to be yang digunakan adalah was dan were, dan pasangan dari you adalah were. So teman-teman bisa katakan you were takut, afraid. You were afraid to me. Kemarin, yesterday. Bahasa Inggris kemarin itu adalah yesterday. Jadi kamu takut padaku kemarin, bahasa Inggrisnya adalah you were afraid to me yesterday. Contoh yang kedua, apakah kamu takut padaku kemarin? Jadi bahasa Inggrisnya adalah were you afraid to me yesterday? Jadi were-nya ditaruh di awal. Were you afraid to me yesterday? Kemudian number 3. Kenapa kamu takut padaku kemarin? Oke, bahasa Inggrisnya adalah why were you afraid to me yesterday? Seperti itu ya. Jadi tinggal kita menambahkan kata why. Number 4, kita akan ubah menjadi kalimat negatif. Kamu tidak takut padaku kemarin. Maka bahasa Inggrisnya adalah you were not afraid to me yesterday. Tinggal menaruhkan kata not. Kemudian number 5, apakah kamu tidak takut padaku kemarin? Bahasa Inggrisnya adalah were you not afraid to me yesterday? Apakah kamu tidak takut padaku kemarin? Jadi were-nya ditaruh di awal, not-nya tetap di tengah. Were you not afraid to me yesterday? Kemudian contoh yang keenam adalah kenapa kamu tidak takut padaku kemarin? Maka bahasa Inggrisnya adalah why were you not afraid to me yesterday? Oke. Kemudian kalau mengenai perintah dan larangan untuk simple past itu tidak ada, karena ketika kita memerintah itu langsung kita ucapkan di tempat ya. Jadi untuk perintah dan larangan tidak ada untuk simple past, yang ada hanya pada simple present. Kemudian kita lanjutkan ke penjelasan contoh kalimat berikutnya, atau contoh kalimat yang terakhir adalah simple future, yaitu keadaan sederhana yang akan terjadi atau yang belum terjadi. Karena belum terjadi, maka rumusnya atau aturan yang kita gunakan adalah untuk kalimat nominal adalah subject ditambahkan dengan kata akan karena belum terjadi, dan bahasa Inggris akan itu adalah will atau shall yang kita pakai teman-teman. Oke, jadi will atau shall, dan teman-teman sudah tahu pasangan dari will yaitu semua subjek, sedangkan pasangan dari shall adalah I dan we, jadi saya dan kami saja atau kita. Selain itu shall nggak boleh masuk. Jadi kalau mau aman ngomong maka pakai kata will, tapi kalau teman-teman mau mengeksplor diri
boleh juga gunakan kata shall. Tetapi ingat, shall teman-teman itu bisa gunakan pada kata I dan we saja. Oke, rumusnya jadi untuk simple future adalah subject plus will atau shall plus to be yang kita gunakan itu adalah be. Setelah itu baru 3C atau 3 complement yang berupa adjective, noun, and adverb. Nah, sekarang kita akan ke contoh dari simple future teman-teman, yaitu dengan kata yang sama, masih dengan kata takut. Jadi kalau simple future maka kalimatnya akan menjadi, yang pertama adalah kamu akan takut padaku. Maka bahasa Inggris kamu adalah you. Dan pasangan dari you adalah will. Tidak boleh kita gunakan shall teman-teman. Jadi kata akannya teman-teman hanya bisa menggunakan will. Kenapa? Karena kamu. Jadi kamu itu hanya berpasangan dengan will. Sedangkan kalau shall itu teman-teman bisa memasangkan shall dengan I dan we. Jadi kalau subjeknya kamu, teman-teman hanya bisa menggunakan will. Jadi kamu akan, you will ditambahkan dengan to be berupa be, maka berubah menjadi you will be. Takut, afraid, you will be afraid. Padaku, to me. Jadi kamu akan takut padaku, bahasa Inggrisnya you will be afraid to me. Itu yang pertama teman-teman. Sekarang kita akan merubahnya menjadi pertanyaan dengan teknik yang sama, yaitu kita akan balik kata kerja bantunya, yaitu kita taruh will-nya di awal. You will berubah menjadi will you. Maka apakah kamu akan takut padaku, bahasa Inggrisnya adalah will you be afraid to me. Ya, seperti itu ya. Kemudian kita lanjut ke yang ketiga, yaitu kita gunakan kata kenapa. Kenapa kamu akan takut padaku? Nah, seperti itu. Jadi bahasa Inggrisnya adalah why will you be afraid to me. Kita hanya tinggal menambahkan kata why saja di kalimat tersebut, seperti halnya dengan simple present dan simple future. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh yang keempat, yaitu teman-teman dengan kalimat negatifnya. Kalau tadi di nomor 1 kalimat positifnya, yaitu kamu akan takut padaku. Nah, di kalimat negatifnya kita akan mengatakan kamu tidak akan takut padaku. Jadi bahasa Inggris kamu tidak akan takut padaku adalah you will not be afraid to me. Kamu tidak akan takut padaku. Jadi teman-teman hanya tinggal menambahkan kata not setelah kata will. You will not be afraid to me. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut ke contoh yang kelima, yaitu teman-teman kita akan merubahnya menjadi pertanyaan negatif, yaitu yes no question. Maka kita akan mengatakan apakah kamu tidak akan takut padaku. Maka bahasa Inggrisnya adalah will you not be afraid to me. Jadi teman-teman hanya tinggal membalikkannya saja, dan kata not-nya tetap berada di tengah. Will you not be afraid to me? Apakah kamu tidak akan takut padaku? Nah, itulah artinya teman-teman. Kita lanjut ke contoh yang terakhir teman-teman, yaitu dengan contoh yang keenam, yaitu kenapa kamu tidak akan takut padaku. Maka teman-teman hanya tinggal menambahkan kata why saja, maka pertanyaannya berubah menjadi why will you not be afraid to me. Jadi dari will you not be afraid to me berubah menjadi why will you not be afraid to me. Jadi kalau teman-teman mau memperlancar diri penggunaan dari simple present, simple past, simple future, maka teman-teman harus bicara dengan diri teman-teman sendiri, memperlancarnya dari nomor 1 sampai nomor 6 untuk semua tenses, baik itu simple present, simple past maupun simple future. Oke, itu isi dari materi dari part 1, part 2, dan part yang ketiga. Oke teman-teman, itulah tadi materinya yang saya berikan pada part yang pertama sampai part yang ketiga. Adapun mengenai kosakata yang pernah saya berikan, kata sifat yang pernah saya berikan, akan saya bagikan teman-teman pada part yang ke-12. Jadi pada part yang ke-12, semua kosakata yang pernah saya berikan mulai dari part yang ketiga sampai part yang ke-10 akan saya kumpulkan. Maka di part yang ke-12 akan saya berikan 150 kosakata yang pernah saya berikan. Jadi itu tempat teman-teman mengulang hafalan teman-teman, sambil teman-teman bisa dengarkan dan sambil teman-teman bisa memperlancar juga hafalan teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.
Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, bye bye.